launch Danantara Indonesia, our new sovereign wealth fund, which exceeds 900 billion US dollars asset under management. We'll invest our natural resources and state assets into sustainable high-impact projects, advanced manufacturing, downstream industries, food production. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reaksi Mas DU. Dan kali ini Mas DU mau membahas tentang apa itu Danantara dan bagaimana Danantara ini menimbulkan pro dan kontra ya. Di satu sisi ini sebuah peluang ya untuk kemajuan Indonesia, tapi di sisi yang lain ini juga peluang untuk ya ini ya koruptor bisa masuk ya. Jadi gimana menurut kalian ya, kalian tulis saja di kolom komentar ya, apakah ini sesuatu hal yang positif atau negatif ya. Kita lihat aja selengkapnya di video ini ya. Terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk kita lihat ulasannya. Let's go ya. Oke, kita mulai dari sini dulu. Sini ya. Teman-teman, untuk masyarakat, adik-adik mahasiswa ya, perhatikan ini ya. Jadi ada 3 alasan mengapa sekarang pihak asing khawatir terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Dan dia akan terus mengganggu dengan isu, dengan perpecahan, dan dengan cara menggelontorkan dana-dana untuk melakukan mobilisasi. Hati-hati kawan-kawan. Kita harus waspada terhadap itu. Ya. Jadi asing sekarang sedang khawatir dengan Indonesia. Karena apa? Ada 3 hal. Peluncuran Danantara yang akan dilakukan pada tanggal 24 Februari. Itu sebuah lembaga SWF milik negara ya, yang memiliki kolateral 14.000 triliun. Wow. Dengan lembaga tersebut triliun ya. Maka tingkat kepercayaan asing investor ya terhadap Indonesia akan semakin kuat dan akan mengucurkan dananya besar-besaran kepada Danantara. Dan Danantara akan mengelola dana investasi tersebut untuk apa? Untuk membangun kemandirian pangan, kemandirian energi, ya, dan peningkatan kualitas SDM kita. Itu yang ditakutkan oleh pihak asing. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo telah mengeluarkan kepres tentang apa? Pengaturan DHE, ya, devisa hasil ekspor untuk transaksi perdagangan tambang yang selama ini markirnya di Singapura. Mulai Maret dengan kepres tersebut, semua transaksi perdagangan hasil ekspor harus menggunakan bank domestik. Tahu besaran berapa? 80 miliar US dollar. Tentu Singapura terganggu, yang selama ini uang tersebut markir di sana pindah ke Indonesia. Dan itu hati-hati. Kekhawatiran pihak-pihak asing ini tentu akan menggunakan berbagai cara untuk memecah kita. Jadi kita harus hati-hati menyikapi ini semua. Kemudian yang ketiga, Pak Prabowo akan meluncurkan bank emas. Paham ya? Yang selama ini emas-emas yang hasil tambang emas kita. Dan ketika itu jadi, itu dilempar ke luar negeri, semua akan dirapikan. Ya, menjadi milik kita melalui bank emas ini. Ini bukan permainan sederhana. Ini akan ada terjadi pertarungan antara asing terhadap kita. Dan kita harus waspada terhadap ini. Karena 3 program tersebut tentu akan membuat Indonesia tidak gelap. Indonesia akan cerah. Ini untuk teman-teman, untuk masyarakat, adik-adik mahasiswa. Oke, dari akun TikTok Rusen98 ya. Jadi menurut beliau ini bahwa hati-hati ya, ada pihak asing yang bermain sehingga menimbulkan isu-isu perpecahannya, termasuk dengan tidak setuju dengan Danantara ya. Karena Danantara ini menurut beliau adalah sesuatu hal yang positif sebenarnya ya. Jadi kalau ada yang menarasikan negatif, itu ada campur tangan pihak asing seperti itu ya. Tapi gimana menurut kalian? Juga ini pendapat bebas ya. Oke, lanjut aja. Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga
Karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Kita tidak mau lagi menjual sumber alam kita murah. Kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain. We have already proven our commitment to managing Indonesia's wealth and assets with very careful financial discipline and responsible governance. Ya, itu tadi pernyataan langsung dari Presiden Prabowo ya, bahwa ada yang meragukan tapi beliau meyakinkan bahwa ini adalah sesuatu yang positif ya. Oke, lanjut ya. Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Danantara, sebuah sovereign fund yang baru dibentuk yang bisa memanage aset sebesar 600 sampai 800 billion US dollars. Yuk kita bandingkan dengan 5 sovereign fund terbesar di dunia. Yang pertama adalah Government Pension Fund Global dengan aset 1,7 triliun US dollars dari Norway. Mereka menginvestasikan atau memanage aset yang berasal dari kekayaan minyak untuk jadi selanjutnya di Norway. Yang kedua dari China adalah China Investment Corporation atau CIC dengan aset sekitar 1,3 triliun US dollars yang memfokuskan kepada foreign exchange reserves di China. Yang ketiga juga dari China, namanya adalah Safe Investment Company dengan aset sekitar 1 triliun US dollars, juga sama memanage foreign exchange reserves di China. Keempat adalah Abu Dhabi Investment Authority dengan aset sekitar 1 triliun US dollars yang memanage untuk Emirates daripada Abu Dhabi. Kelima adalah Kuwait Investment Authority dengan juga sekitar 1 triliun US dollars yang memanage kekayaan daripada Kuwait terutama di bagian oil. Menurut kalian, apa Danantara bisa sukses atau tidak? Ya, menurut kalian bisa sukses atau tidak? Ya, ini dari Chris Tahir. Menarik ya, karena ternyata fund yang seperti Danantara ini ya, konsep seperti Danantara ini bukan yang pertama kali ya, dan di luar negeri sudah ada dan terbukti sukses ya. Jadi ini suatu hal yang bisa kita harapkan ya untuk perbaikan ke depannya ya. Oke, kalau kalian pengen tahu lebih lengkap, ikuti terus ya. Khususnya tentang apa itu Danantara, ini dari Timothy Renal. Ada yang punya tanggapan terhadap, tanya bro, tanggapan gua tentang Danantara. Menurut gua kalau Indonesia bisa bikin sovereign wealth fund sekelas Abu Dhabi dan China Investment atau Norges Bank punya, dan benar-benar dikelola secara dengan proper bro, bisa returning 7,5% sampai 8% per tahun. Wah, it's gonna be very big for Indonesia menurut gua. Ini akan jadi suatu terobosan karena ini dulu yang dicetuskan sebenarnya sama Profesor Sumitro, bro. Sumitro yang pertama mencetuskan ayahnya ini. Pak Prabowo ya. Jadi Indonesia tuh harus memang punya, ini juga ide gue sebenarnya dulu. Gue selalu bilang sama kakak, kenapa Indonesia punya kecil ya, Indonesia Investment Authority, INA-nya tuh kecil. Jadi menurut gue kalau dikonsolidasi jadi sebuah, nah itu bisa dilihatin bro, itu punya Norges Bank ya kan. Ini setiap detik ini ya berubah update ya nilainya. Iya. Jadi ini saran kita ya teman-teman, kalau misal Danantara dibuka kayak Norges Bank nih, diupdate 13 kali per detik ya. Ini Norges Bank punya, dalam NOK itu mata uangnya mereka, dan itu coba scroll ke bawah dulu. Bahan gue sampai hafal websitenya bro, terus saya ngecekin, di scroll bro bawah. Nah kita bisa lihat ke cara investasi mereka gimana aja. Mereka invest di 3 ya kan, public equity, tapi di luar dari Norway bro. Jadi mereka nggak invest yang domestik, mereka invest di 9.000 company di luar negeri. Gue bahkan masih hafal nih holdingsnya. Holdings paling besarnya masih di Apple, Nvidia, Microsoft, Tesla. Jadi mereka sebar bro, 1,5% di perusahaan-perusahaan besar ya. Dan gue harap Indonesia kalau misalnya ini liquid, bukan yang aset kayak Temasek Holding ya, kalau misalnya kayak yang GIC, saran gue untuk Danantara adalah di spread ya di luar negeri ya, di public equity ya, majority di public equity. Kalau di bondsnya mungkin karena pasti perlu ada fixed income bro, karena mereka akan narik ya sekitar mungkin, kalau di Norway ini mereka tarik ada limitnya, setahu gue 1-3%. Jadi mereka invest di bondsnya treasury-nya Amerika, mereka invest di bondsnya Jerman, mereka invest di bondsnya Jepang, mereka invest di treasury-nya Monetary Authority of Singapore, MAS Singapura. Jadi kalian bisa pakai strategi yang dipakai sama Norges Bank ini, karena menurut gue ini one of the best ya bro ya. Yang dikelola sama Nikolai, dia dulu fund manager di EKO Capital. Nah kalau tanya kayak gini ke influencer, dia have no fucking idea, karena mereka bukan fund manager, jadi no fucking idea. Ya.
Ya, Ini sorry menurut gua cara terpaksa kalian bisa- Mas Deu cut sebentar supaya kalian tidak bingung, barangkali ada yang belum paham. Timothy bilang bonds itu artinya surat utang ya. Jadi setiap negara itu biasanya menerbitkan surat utang negara ya. Jadi ada di Jepang, ada di mana. Karena Timothy Ronald tadi mencontohkan salah satu negara dengan pengelolaan yang seperti Danantara tadi, salah satu yang terbaik ya menurut beliau ya. Jadi bisa di spread gitu ya dananya yang 14.000 triliun itu, maksudnya jangan di satu ini aja ya, satu model investasi ya. Contohnya sebagian di surat utang, sebagian di equity itu saham guys ya. Jadi tadi disebutkan salah satu saham-saham itu saham Apple seperti itu ya, saham-saham yang kuat ya. Tapi juga di sisi lain lebih apa namanya? Biasanya kan yang resikonya lebih kecil itu di surat utang, lebih kecil lagi di kas ya. Kalau yang equity itu resikonya yang biasanya yang paling besar. Tapi itu pun saham kan tergantung perusahaannya juga. Ada saham-saham yang biasanya stabil, ada juga yang fluktuasinya itu naik turunnya tinggi banget ya. Jadi intinya itu penyebarannya ya. Kalau disebar semakin luas, bahkan tadi ada yang menarik di Norwegia itu malah nggak investnya di domestik ya, equity-nya ya, sahamnya ya, malah ke luar ya, Apple dan kawan-kawan. Oke, kita lanjut ya supaya nggak bingung aja guys ya. Bisa kelola apa dengan baik. Kalau misalnya ada pihak stakeholder dari pemerintah yang mau dengar, menurut gua adalah kita copy yang already works ya. Jadi jangan terlalu invest heavy dulu di renewables karena teknologi masih berganti bro. Jadi belum tentu PLTS sekarang tuh lebih efisien. Butuh waktu juga buat Ya. Contoh mengedukasi aja ya, juga. contoh yang udah Terbarukan, sukses. apalagi di third world country ya. Betul banget. Jadi mungkin realisasi realnya menurut gua batu bara is still a cheap option. Batu sekarang. bara. Renewable mungkin nanti transisi 5 tahun lagi, tapi ya 0,1% dari fund aja. Jadi jangan besar-besar gitu, menurut gua. Ya. Opini pribadi. Gimana berapa lu aja yang kalau Waduh, Keren ini Timothy Ronald. kalau gue yang kelola jangan deh. Kan gue bilang nggak suka kelola uang Iya. orang. Halo? Apalagi uang negara. ya. Jangan uang orangnya nggak suka apalagi uang negara. Benar. Buat orang lain yang lebih kompeten aja bro yang kelola. Tapi saran gue gitu, sebar di company public equity luar, cari dari US, China, sebar di India, Jerman juga, SIP dan lain-lain yang besar. 70% di public equity, 20% cari tadi di 4 bonds di empat negara besar. Dan ya mungkin ada sedikit gold investment, ada real estate juga. Cari yang di stretch asset investment. Dan kalau mau ada credit financing yang unik, cari yang alternatif investment yang seperti dilakukan Apollo Management. Itu canggih sekali, dia cari private creditnya. Itu bisa dicontek juga, mungkin ya sekitar 5-6%. Dan ya sisanya alternatif investment boleh, yang tadi di renewable energy juga boleh. Ya. Tapi mostly menurut gue stick di public equity investment tapi yang di luar. Nah ini buat saran buat Danantara bro. Kalau mau dibikinin portfolionya boleh. Oh iya, mantap ya. Jadi sorry ya, oke. Timothy Ronald bersedia ya kalau mau dibuatin portofolio ya. Jadi bisa dibuatin sama Timothy Ronald. Kalian belum tahu Timothy Ronald ini salah satu investor muda yang sangat terkenal ya. Karena piawai ya dalam menjelaskan investasi ya. Jadi menurut Timothy tadi, kalau bisa ya, kalau mau dengerin saran tuh 70% di equity ya, equity luar ya. Yang 20% di bonds atau surat utang ya, itu. Lalu yang 10% tadi bisa di real estate, bisa di tadi pada pembiayaan pembiayaan yang unik gitu ya menurut beliau ya. Ya intinya ada emas juga ya, bisa di pokoknya disebar lah seperti itu ya. Jangan semua di saham ya. Gitu. Saham pun kan ini ya macam-macam ya, jangan di saham 1-2 saham aja. Tadi batu bara juga masuk tuh dalam catatan Timothy ya. Oke, lanjut ya. Wah, 14.000 triliun tuh gede guys ya.
Bang, Danantara itu Nah, ini. apaan sih? Lagi viral banget, tapi gue nggak ngerti. Menarik nih. Tadinya saya pikir Danantara nih ada lanjutannya. Danantara kita berdua. Ternyata bukan. Danantara ini singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Ini adalah nama perusahaan yang kerjaannya ngurus investasi. Karena Danantara ini adalah BPI, singkatan dari Badan Pengelola Investasi. Kenapa banyak banget singkatan? SJGN. Saya juga nggak ngerti. Penjelasan Danantara ini bisa kamu cek di artikel Tirto yang ini. Sekarang pertanyaannya, apa hubungannya nih sama kita? Hubungannya adalah duit negara dipertaruhkan. Negara kita itu punya bisnis, namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Isinya ada Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, dan sebagainya. Nah, BUMN ini kalau dapat untung, sebagian keuntungannya buat negara. Jadi bisa dipakai buat pembangunan negara, kasih bantuan ke rakyat, dan sebagainya. Dengan adanya Danantara ini, duitnya nggak dipakai buat uang belanja negara, tapi buat investasi. Kalau berhasil, dapat untungnya berkali-kali lipat. Kalau gagal, hancur semua. Bisa bencana ekonomi. Nih, rasanya kayak apa? Bener, kayak taruhan. Berarti kuncinya gampang dong. Tinggal pastiin, yang ngurus Danantara ini orang-orang paling jago di Indonesia. Pengennya segitu. Sekarang kita baca berita ini. Prabowo minta Jokowi dan ormas keagamaan jadi pengawas Danantara. Sebagai pengingat, Danantara akan kelola dana 14.000 triliun. Ini artikelnya. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Bang, Danantara itu apaan sih? Ya, Lagi dijelaskan secara singkat dan antara itu apa ya. Jadi intinya dari mana tuh 14.000 triliun kan kalian bingung pastinya ya. BUMN kita itu setiap tahunnya kan mempunyai keuntungannya atau dividen seperti itu ya. Nah, keuntungannya ini biasanya langsung dibelanjakan ya, untuk pembangunan dan segala macam atau masuk apa namanya? Masuk pendapatan negara lah ya di APBN. Tapi karena ada Danantara ini uang keuntungan dari APBN tadi itu diinvestasikan dulu ya melalui Danantara ini. Tujuannya nanti supaya kalau kita ada pembangunan, ada apa itu juga itu dari hasilnya investasinya lagi gitu loh. Paham nggak maksudnya Mas Dewo ya? Jadi gini, keuntungan dari BUMN tadi kan ada berupa uang gitu ya, itu diinvestasikan dulu di Danantara ya. Jadi untuk belanjanya nunggu hasil dari Danantara ini gitu guys ya. Tapi apakah itu sampai 14.000 triliun? Belum ya, itu masih ditambah lagi dengan uang dari sumber lain. Salah satunya efisiensi itu ya. Nanti kita simak aja ya. Simak aja. Ada dari efisiensi juga kok. Kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara. Minimal 15 proyek, mega proyek yang miliar-miliar dolar kita mulai tanpa kita minta investasi dari luar negeri. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri. Ya ini tujuannya ya. Tanggal 24 Februari yang akan datang, Ini waktu sebelum diluncurkan ya. 9 hari dari sekarang, kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Danantara adalah kekuatan energi masa depan. Dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Yap. Yang menarik adalah pengawasnya beliau minta semua presiden sebelum beliau ya. Tetapi realisasinya tidak ada nama Ibu Megawati di sana ya. Mungkin apakah Ibu Megawati yang menolak ya, tidak bersedia gitu ya, kita nggak tahu ya. Yang jelas ada Pak Jokowi dan Pak SBY di sana ya. Oke, kita tahu bersama juga hubungan politiknya lagi kurang alias kekuatan. ya. Oke ya. Jadi itu tadi ya, bahwa ada sebagian dana itu dari efisiensi anggaran sekitar 300 triliun tadi ya, seperti dibilang Mas Dewo tadi. Ya bagaimana ini akan berhasil ya tergantung itu tadi ya, oknumnya ya, penyelenggaranya itu.
Dan juga ya tadi disebutkan itu kalau di Malaysia Temasek itu bisa diaudit ya, ada tim audit, ada, ya intinya itu terbuka lah. Dan di Indonesia ini ada simpang siur ini ya, ada pro kontra, katanya ada yang nggak bisa diperiksa KPK atau kayak gimana ya. Tapi nanti kita saksikan ya pernyataan dari menteri ya nanti aja ya. Bro, Danantara itu apa sih? Mau dijawab dengan cara rumit atau sederhana? Sederhana aja deh. Oke, misal lu titipin uang 1 juta ke gua. Uang ini harusnya gua pakai buat beli kebutuhan lu. Tapi nggak gua pakai buat itu. Uangnya gue investasiin ke usaha yang gua pilih sendiri. Kalau berhasil, keuntungannya baru nanti gua pakai buat kebutuhan lu. Kalau gagal, ya anggap aja sial. Nggak bisa gitu dong. Lu harus dituntut karena udah ngerugiin gua. Lu nggak bisa nuntut gua karena ada aturan. Gua nggak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian apapun. Mau kayak gile. Terus gua tahu dari mana kalau investasi itu untung atau rugi? Ya, nanti gue buat laporannya sendiri. Gue curiga lu bakal curang kalau gitu aturan mainnya. Biar adil, lu harus diawasi oleh pengawas korupsi dan pengawas keuangan. Gak bisa, investasi ini gak bisa diawasi oleh pengawas korupsi ataupun pengawas keuangan. Loh kok gitu? Ya itulah Danantara. Jadi efisiensi anggaran yang kemarin banyak merugikan masyarakat menengah ke bawah dan digembor-gemborkan demi suksesnya program makan gratis itu, nyatanya sebagian besar akan dikelola oleh Danantara. Kacau, kalau gini sih Indonesia bakal makin gelap. Dan ada satu fakta lagi yang lebih mengerikan soal Danantara. Tentang apa? Ketua tim pakar dan inisiator Danantara itu adalah Burhanuddin Abdullah. Emang dia ngeri kenapa? Dia adalah mantan narapidana korupsi yang pernah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi aliran dana BI. Ya. Bro, Danantara itu apa sih? Itu ya. Jadi kita sajikan pro dan kontranya ya. Tadi pronya udah, ini kontranya ya. Ada beberapa yang dikhawatirkan ya. Tentang oknumnya ya yang join, tentang sistemnya yang masih belum sempurna ya, dimana katanya kalau di video ini itu dari sisi pengawasan tuh masih kurang ya, intinya seperti itu ya, tidak bisa diawasi atau tidak bisa dimintai. Kalau tidak bisa dimintai pertanggungjawaban menurut Mas Yu pribadi, kalau investasi ya emang seperti itu guys ya. Ya investasi itu kadang ada turunnya ya. Kalau turun ya gimana, yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu mungkin kalau gimana ya, aura-auran ya. Naruhnya itu aura-auran ya mungkin ya, tapi ya susah juga ini kalau investasi itu ukurannya susah guys ya. Oke, tapi kalau selama itu khususnya di saham ya, kalau selama di saham yang masuk akal gitu ya, kayak di Apple tadi kan, kalau ternyata Apple tuh sahamnya turun suatu ketika, itu kan sesuatu yang tidak bisa kita prediksi ya, kita ya nggak mungkin juga memintai pertanggungjawaban atas itu, karena kalau kita lihat sekarang sekilas kan Apple tuh lagi naik-naiknya lah ya, Google misalnya seperti itu. Ya ini sesuatu yang sulit dirumuskan memang ya. Danantara ini tidak akan bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian apapun. Setelah sekian lama bungkamnya Menteri Keuangan Sri Mulyani tiap kali ditanya kemana aja sih dana hasil penghematan itu akan digunakan. Sekarang semuanya itu sudah terbuka guys, kalau dana hasil penghematan itu tidak hanya digunakan untuk membiayai makan bergizi gratis, tetapi juga akan digunakan untuk menyuntik dana Danantara. Danantara, si bayi yang baru lahir tetapi sudah dikasih mengelola uang 358 triliun dan 7 BUMN raksasa seperti Pertamina, PLN, BRI, BNI, Mandiri, Telkom. Selain itu juga Danantara ini akan menaungi Indonesia Investment Authority dan lain sebagainya. Kalau dihitung-hitung aset awal dari Danantara ini mencapai 9.049 triliun dan semua itu akan dikelola oleh Danantara. Danantara ini dibuat sebagai suatu badan investasi yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan aset Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Lembaga ini juga akan menjadi super holding BUMN, turut mengelola dana di luar APBN, mengoptimalkan pengelolaan aset negara dalam skala besar agar lebih efisien dan terkoordinasi, serta menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan selama 5 tahun. Pembentukan Danantara ini diatur di dalam revisi Undang-Undang BUMN tanggal 4 Februari 2025 kemarin, yaitu Undang-Undang yang kejar tayang itu. Kalian udah tahu belum? Sekarang kita bahas pelan-pelan ya. Ketika Danantara ini sudah mengadopsi aturan hukum pada Undang-Undang BUMN yang baru, maka dia tidak akan diperiksa dan diawasi oleh KPK dan BPK.
Lembaga Danantara ini sudah disetting sebagai suatu lembaga investasi yang akan kebal hukum karena KPK dan BPK tidak diberikan wewenang untuk melakukan upaya audit dan penegakan hukum. Karena itu, implikasi dan kemungkinan terjadinya korupsi akan semakin besar dan Danantara ini tidak akan bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian apapun. Oleh karena itu, menginvestasikan keuangan negara di Danantara ini sama artinya mempertaruhkan semua aset negara. Karena kalau untung ya semuanya akan enak, tapi kalau rugi pertanda bencana ekonomi akan datang. Harusnya ketika investasi negara dalam operasionalnya menggunakan uang yang dialokasikan dari APBN, maka ini sudah menjadi tugas utama BPK atau BPKP untuk mengawasi sesuai dengan aturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Kalau tidak, artinya apa guys? Menurut kalian gimana? Ya, Danantara ini tidak akan seperti yang Mas Dewi bilang tadi, kita sajikan pro dan kontra. Ini yang kontranya ya, sekali lagi ya. Jadi yang dikhawatirkan adalah tadi ya, pengawasan ya, BPK dan KPK nggak bisa masuk tuh ya. Dan yang berikutnya, kalau rugi gimana ya, nggak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum ya. Tetapi untuk poin yang ini, yang terakhir ini ya, ini seperti Mas Dewi bahas tadi ya, memang investasi itu ya sifatnya seperti itu ya. Kalau kita nitip ke manajer investasi misalnya supaya uang kita dikelola, kalau ternyata gagal ya itu kita nggak bisa tuntut secara hukum ya manajer investasi tersebut guys ya, karena kita tujuannya juga sudah tahu ya, supaya uang kita berkembang seperti itu. Kalau ternyata gagal ya gimana kayak gitu ya kan, nggak bisa kita tuntut itu. Cuman nggak apa ya, nggak sesederhana itu mikirnya. Sebelumnya sudah ada banyak pertimbangan ya. Kalau kita sedikit memahami investasi, walaupun saham pun ya, itu nggak serta merta rugi itu langsung gimana ya, bangkrut seperti itu ya. Ya kalau kita memahami ya, misal saham itu juga ada beberapa tipe ya. Ada saham yang kalau di Indonesia ada blue chipnya ya. Blue chip itu yang kayak BRI, BCA itu terbukti stabil ya, apa namanya, fluktuasinya tidak terlalu tinggi ya, nggak terlalu naik turun, cuman setiap tahun tuh biasanya naik ya, seperti itu. Ada juga yang sahamnya ya lumayan lah ya, lumayan fluktuatif. Ada juga saham yang benar-benar ini yang sehari aja bisa naik turun nggak karuan ya. Jadi kalau manajer investasi biasanya itu ngaturnya di spread ya, seperti yang dibilang Timothy Ronald tadi ya, nggak di satu, kita naruh telur nggak di keranjang yang sama, istilahnya orang investasi seperti itu ya. Jadi kalau satu investasi itu rugi, investasi yang lain itu bisa naik ya. Jarang sekali terjadi itu. Kita kalau spreadnya banyak ya, kita beli saham ini, saham itu, saham misalnya ada yang saham Apple, saham itu satu turun, apakah bisa turun semua ya, ancur-ancuran gitu? Bisa aja ya. Ada contoh, ada kondisi tertentu ya, seperti contoh aja COVID-19 waktu itu banyak ya memang perusahaan yang anjloknya bareng-bareng ya. Itu mungkin aja ya, nggak ada yang nggak mungkin, tapi memang jarang terjadi sebenarnya kalau kompakan seperti itu guys ya. Ada lagi kayak perang ya, kondisi perang semua hancur guys ya. Harga tanah pun dijual nggak laku guys. Jadi nggak sesederhana itu yang ngomongin untung rugi atau kerugiannya, apalagi dengan dana yang sebesar itu di spread begitu banyak ya. Nah ini tinggal tunggu jawaban yang pengawasan tadi nih. Kalau oknumnya nggak beres ya ini lain lagi ceritanya ya. Kalau soal investasi itu mesti panjang pembahasannya ya. Sorry. Bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian Oke, apapun. lanjut. Oke. Nah ini klarifikasinya. Nggak ada yang kebal hukum di negara ini ya. Jadi KPK bisa Ya, ini Pak Rosan Roslani ya, apalagi CEO kalau tindakan dari Danantara. tindakan yang tidak patut atau kriminal sangat bisa. BPK ya kan ada program PSO, itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi berita ini harus diluruskan dan semua itu ikut mengawasi kita. Jadi bisa dan diawasi. ikut berperan aktif dalam rangka ya itu
memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar ya. Danantara adalah suatu badan yang paling banyak diawasi. Ini paling banyak diawasi ya. Karena nanti semua terlibat ya, baik dari, karena ini kita adalah lapor langsung ke Bapak Presiden, itu sudah ada yang tidak ada yang paling lebih tinggi lagi, pelaporannya pertanggungjawaban ke Bapak Presiden, dan Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kita bisa berjalan dengan baik, dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya gitu, untuk kita baik itu diawasi, dicek secara reguler, kemudian juga dan tentunya kita di saat bersamaan juga pesan Bapak Presiden bahwa kita ini selalu harus juga terbuka, dan kita sih terbuka gitu ya, karena ya kembali lagi saya bilang kepada sahabat-sahabat saya di sini, ini adalah tanggung jawab yang besar, dan insya Allah kalau kita jalankan ini secara baik ya, dan juga dengan perencanaan yang matang dan juga tanpa ada benturan kepentingan, insya Allah ini bisa berjalan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Sudah dikonfirmasi tadi CEO-nya langsung ya, CEO dari Danantara yaitu Pak Rosan Roslani. Ya, intinya menyebut bahwa Danantara bisa diaudit oleh KPK dan BPK ya. Jadi sudah dibantah soal bisa nggak KPK sama BPK masuk, bisa ya. Dan soal investasi ya seperti Mas Dewo bilang tadi, itu ya namanya investasi emang seperti itu ya. Kita nggak bisa menuntut tanggung jawab hukum ya untuk sebuah kerugian kalau memang itu kita memang sudah pasrahkan kepada pihak manajemen investasinya ya. Lalu mengenai oknum lah, ini kalau Mas Dewo pribadi gimana sih menyikapi Danantara ini? Insya Allah positif, hanya saja soal orang-orangnya ya Mas Dewo nggak hafal juga ya. Memang ada nama-nama mantan-mantan presiden yang menurut beberapa pihak itu erat banget dengan politik ya, karena kan kebetulan nih yang dua jadi pengawas ini mantan presidennya sekarang nih lagi koalisi lah ya sama presiden sekarang ya. Nah ini gimana nih, apakah ada yang macam-macam? Tapi yang perlu Mas Dewo garis bawahi bahwa beliau yang jadi mantan presiden itu bukan pada posisi CEO dan segala macam, beliau di posisi pengawas ya. Nah, jadi pembinanya itu langsung Pak Prabowo, pengawasnya Pak Jokowi dan SBY ya. Jadi tentang kebijakan teknis ya di Pak Rosan Roslani dan kawan-kawan ini ya, seperti itu guys ya. Cuman tadi ada yang sedikit menjadi tanda tanya sama Mas Dewo ya, agak menggelitik. Tadi ada yang menyampaikan bahwa adalah ya oknum yang masuk di situ itu yang mantan koruptor. Wah, ini gimana lagi nih ya? Beneran nggak ini ya? Kalian bisa cek faktanya ya. Lalu ada lagi yang katanya ada keponakannya salah satu jenderal yang ya sudah malang melintang di pemerintahan ya. Nah, ini publik cukup mempertanyakan netralitas ya dalam hal pemilihan orang-orang di dalam Danantara ini ya. Apakah nantinya bisa efektif? Ya kita lihat aja guys ya, kita lihat aja. Oke guys ya, itu tadi sekilas tentang Danantara. Ya harapannya ya bisa sesuai rencana ya oleh foundernya, yaitu Bapak Sumitro ya, almarhum ayah dari Bapak Presiden Prabowo. Tetapi sekali lagi perlu ya, jadi program yang bagus saja, rencana yang bagus saja itu belum cukup ya, perlu orang-orang yang bagus juga untuk mengeksekusinya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.